branding tadi, sebuah branding yang membawa esensi sebuah kreativitas dan inovasi yang ada di sebuah brand, itu pasti bakal memberi peluang yang cukup besar, memberi dampak kepada value brand tadi. Sehingga teman-teman, kembali lagi kita di Ruang Sayuti, ruang belajar kita bersama. Jika di beberapa sesi kemarin kita sudah membahas tentang wisuda, pendidikan, bahkan politik dan public speaking, kali ini kita akan membahas tentang UMKM. Telah hadir bersama saya di sini seorang founder dari konsultan UMKM di antara dua. Beliau adalah Bang Hakim. Bang Hakim, apa kabar Bang Hakim? alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau hadir di ruangan kita ini. Ini sangat istimewa sekali. Saya juga berterima kasih atas sudah diundang di Ruang Sayuti sebagai narasumber ya. Bang Hakim, mendengar UMKM bahkan tadi konsultan ke UMKM, ini sebuah kata, sebuah bahasa yang mungkin masih asing di lingkungan kita. Sebenarnya apa sih itu konsultan UMKM? Sebenarnya untuk konsultan UMKM itu kan terlalu luas bahasanya kan. Kita jatuhnya lebih ke konsultan branding, tapi difokuskan untuk para pelaku UMKM. Konsultan branding UMKM. Iya. Nah, jadi branding itu sebuah tanda gitu kan, sebagai sebuah tanda untuk sebuah merek. Nah, pada hakikatnya kan untuk sebuah merek tentunya kan harus bagus sebelum dipasarkan. Ya. Nah, jadi secara psikologi manusia, branding ini kan berarti menciptakan visual gitu kan, menciptakan visual apa yang terlihat. Ya, secara proporsional yang pengetahuan melalui branding yang udah saya tekunilah dalam waktu yang lama gitu kan. Nah, jadi contoh dasarnya itu seperti seorang wanita lah. Ya. Jika ingin dilirik oleh pria kan dia harus berdandan kan. Harus cantik ya. Jadi alasan kenapa UMKM harus branding itu seperti itu. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk visual. Jadi dia terhipnotis pada hal-hal yang mungkin nampak elok, nampak bagus, nampak baik lah gitu. Jadi poin-poin apa saja yang harus dipakai, yang harus diubah oleh UMKM yang sudah berjalan agar brandingnya itu terlihat bagus di mata customernya? Nah, yang pertama untuk branding tadi, branding UMKM, itu kita bikin dulu sebuah tanda yang bagaimana sebuah brand tadi itu bisa dapat dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita bisa lihat bagaimana branding-branding yang sudah sukses seperti KFC, seperti Starbucks. Itu kan mereka mulai dari seperti KFC punya warnanya sendiri, warna merah. Bahkan mereka punya simbol foundernya kan, dari saya lupa nama founder kan KFC itu. Cuman kan cukup dikenal kan ketika kita ngelihat, oh, udah kebayang this is KFC ya. Starbucks juga seperti itu. Nah, jadi harapan saya itu UMKM di Kota Batam itu mampu bersaing di kancah internasional, bisa mengikuti brand-brand yang udah sukses gitu. Karena ketika kita membahas branding penting atau tidak, bagi kita itu sangat penting gitu. Karena beberapa bisnis yang sudah sukses itu memiliki branding yang kuat, value branding yang kuat. Jadi tugas kita ialah memperbaiki kualitas branding UMKM yang ada di Kota Batam. Karena ketika sebuah brand, sebuah merek tidak ada brandingnya, mulai dari logo, mulai dari layout bannernya, mulai dari kemasannya, ketika itu dipasarkan, itu bakal jadi pisau bermata dua. Istilahnya brand ini masih jelek lah. Ketika dipasarkan kan, eksistensinya kan muncul di masyarakat kan. Apakah masyarakat tertarik? Pasti tidak. Yang ada value dari merek tersebut bakal jatuh gitu. Ini brand desainnya jelek kali gitu. Jadi memperburuk citra dari UMKM itu sendiri. Itu padahal itu baru apa yang terlihat saja, baru secara visual ya. Iya, benar. Di situ orang sudah menilai bagaimana kualitas dari produk yang dihasilkan. Iya, benar. Bang Hakim, sebelum kita jauh membicarakan tentang branding,
UMKM ini sendiri itu apa gitu? Mungkin tidak semua kita juga paham UMKM gitu. Apa sih secara poin-poinnya kategori dari UMKM ini? UMKM ini kan sebuah kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat ya, seperti berjualan. Mulai dari ya untuk ekonomi kreatif sebenarnya UMKM juga ya termasuk lah kayak jual-jual makanan di bidang fashion, di bidang kuliner. Itu juga tercakup sebagai UMKM. Pokoknya sesuai yang ada di syarat lah, yang sudah ditentukan oleh aturan pemerintah sendiri. Kadang kan UMKM ini kan dia punya yang memiliki pendapatan sekitar 500 juta lah per bulan. Itu masih bisa dianggap sebagai UMKM gitu. Sekalipun dia punya ruko, mulai dari yang outlet kecil, bahkan sampai punya ruko yang masih kategorinya pendapatannya sampai 500 juta, itu kan masih bisa dibilang sebagai UMKM gitu. Nah, jadi ya seperti itu Pak. Jadi kawan-kawan termasuk Bang Hakim sendiri sebagai founder di konsultan branding di Antara Dua, apa saja peran yang ingin diambil dalam memajukan UMKM ini terutama di Kota Batam? Yang pertama kita lakukan untuk kita perhatikan psikologi masyarakat, karena masyarakat itu kan namanya manusia ya, seperti yang tadi saya bilang, secara psikologi manusia adalah makhluk visual. Ketika dia melihat sesuatu hal yang elok, dia bakal ada rasa penasaran. Kita manfaatkan peluang-peluang yang ada di situ. Dengan apa? Dengan kita melakukan branding. Seandainya kita merasa minder nih, atau merasa gagal sebelumnya, brand kita nih kok tidak diminati sama orang gitu. Tapi dengan adanya branding tadi, sebuah branding yang membawa esensi sebuah kreativitas dan inovasi yang ada di sebuah brand, itu pasti bakal memberi peluang yang cukup besar, memberi dampak kepada value brand tadi. Sehingga ketika orang melirik sebuah brand yang sudah dikemas baik dan bagus, di situ kan pasti masyarakat punya curiosity, punya rasa penasaran ya. Iya, terhadap sebuah brand yang udah dikemas dengan baik tersebut. Jadi kita lakukan branding, mulai kita rapikan, kita mulai dari logonya kita bagus, mulai dari penamaan sebuah brandnya tadi itu difikirkan secara matang. Jadi tim sendiri, Antara Dua sendiri yang memikirkan nama dari UMKM itu sendiri. Jadi ya untuk di Antara Dua sendiri kita sudah ada bidangnya masing-masing, mulai dari graphic designer, mulai dari digital marketing, mulai dari web developer. Kita sudah mumpuni gitu untuk kapasitas membantu UMKM yang ada di Kota Batam. Untuk kapasitas di bidang kita lah, kita sudah cukup mumpuni gitu. Karena memang fokus kita lebih ke UMKM. Jadi kita punya kampanye di Antara Dua, itu namanya Good for Us. Baik untuk kita kan artinya. Untuk kita Good for Us. Ya. Karena UMKM ini sendiri itu tuh sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia. Kita bisa lihat kembali kilas balik lah di tahun 98, resesi di tahun 98 dan resesi di tahun 2008. Di mana UMKM sendiri tuh ialah sebagai backbone, tulang punggung bagi Indonesia untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia pada saat itu. Jadi jika kita lihat tahun 98, kita lihat tahun 2008 dengan ya mungkin kita bisa bilang UMKM itu masih belum maksimal lah. Apalagi ke depan ini kita sudah memiliki kekayaan informasi yang ada di internet. Dan kita formulasikan dan kita ya sebagai pelopor lah yang memulai UMKM itu harus berkelas dengan formulasi-formulasi yang kita buat gitu. Jadi ada rumus, ada alkemi gitu kita bilang. Yang bisa menjadikan UMKM itu memiliki produk yang memiliki kualitas dan bisa bersaing lah di kancah nasional maupun di internasional. Sejauh ini semenjak adanya konsultan marketing UMKM di Antara Dua, bagaimana atensi daripada pelaku UMKM terhadap di Antara Dua ini? Bagaimana testimoni dari mereka setelah mereka melakukan kegiatan UMKM dengan bantuan dari di Antara Dua? Ya. Jadi Antara Dua sendiri kita ini sebenarnya masih baru merintis. Namun kita sudah memiliki beberapa customer, kita memiliki beberapa klien. Dan itu
ya bisa dikatakan tidak banyak lah. Karena kita awalnya memang lebih ke konsultan untuk branding sebuah komersil, sebuah perusahaan besar kan. Lalu kita melihat potensi yang ada di UMKM dan ya rasanya cukup baik untuk menjadi dampak positif bagi masyarakat, bagi bangsa kita kan. Jadi ya untuk saat ini kita fokus ke UMKM dan beberapa customer dari beberapa klien kita yang sudah menjadi bagian dari Antara Dua. Alhamdulillah ya memiliki hasil yang cukup bisa dibilang meningkat gitu. Bahkan kita juga ditawari, kayak saya sendiri kan langsung menemui dari bisnis ownernya kan. Bahkan dari bisnis owner pun sempat ada yang menawarkan untuk memiliki kepemilikan saham di usahanya gitu. Jika ini maju gitu. Dan untuk traction awal ini ya bisa dibilang maju dan cukup bagus lah. Cukup bagus ya. Iya. Hanya perlu ditingkatkan aja lagi inovasi-inovasinya. Ini di Antara Dua ini lebih kepada Facebook Ads, Instagram Ads yang sering ketika kita buka Instagram tuh, ada buka Facebook tuh, ada keluar iklan-iklan dengan suatu produk tertentu. Ini juga dilakukan oleh di Antara Dua? Iya, itu juga dilakukan. Selain branding, kita juga memiliki jasa marketing. Jadi kita digital marketing lah. Karena pada hakikatnya digital marketing itu kan sebuah hal yang cukup potensial karena di mana-mana orang bermain HP hampir 24 jam. Tidak berhenti kan. Nah, jadi kita memanfaatkan platform-platform yang ada di media sosial yang digunakan untuk pemasaran gitu. Jadi yang paling penting itu kita melakukan branding terlebih dahulu, baru melakukan marketing. Karena kita dari Antara Dua tidak berani sebelum ketika klien ini memiliki keegoisan, tidak ingin di branding produknya, lalu dia memaksa untuk dimarketingkan, itu kita tidak mengambil langkah-langkah yang mereka inginkan gitu. Jadi antara branding dan marketing ini suatu hal yang saling berkorelasi berkorelasi. Tidak bisa diambil satu-satu ya. Iya. Karena jika marketing didahulukan dan kita nggak ada proses dari branding tadi, ketika marketing dijalankan dan tidak ada hasil, bahkan mungkin bisa jadi dampak negatif dari bisnisnya, itu kan bisa jadi suatu tanggung jawab dari kami gitu kan, dan bisa jadi kesalahan dari kami. Jadi intinya Antara Dua itu kita punya SOP lah bilang, kita punya alur pengerjaan. Jika ingin melakukan marketing, konsultasi dulu masalah branding dengan kami gitu. Jadi setelah menurut kami branding ini udah cukup baik dan bisa dipasarkan, kita bantu untuk pasarkan. Nah, tadi kita kan udah membahas jauh ya tentang UMKM dan marketing ya juga. Tapi dengan konsultan Antara Dua ini terkait nama ini, kenapa sih kok namanya di Antara Dua? Siapa nih yang nomor 1 dan nomor 2? Ada kebimbangan dalam memilih mungkin. Apa nih asalnya sehingga namanya di Antara Dua? Nah, jadi kita mengambil Antara Dua itu, saya sangat yakin lah, yang namanya rezeki itu kan tidak jauh dari hubungan kita sama Allah, sama hubungan kita sama manusia. Silaturahim. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi antara hubungan kita sama yang di atas, sama Tuhan, sama Allah yang Maha Esa, juga dengan manusia. Ketika kita berbuat baik sama yang di atas dan menaati perintahnya dan kita memiliki silaturahim yang baik dengan manusia, insya Allah hasilnya maka baik gitu. Masya Allah. Jadi di Antara Dua ini rupanya filosofi yang sangat dalam ya di antara hubungan manusia dengan hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci rezeki itu nggak lain ialah itu, hablum minallah, hablum minan nas. Itu udah clear lah. Harapan Bang Hakim sendiri nih untuk UMKM terutama Batam lah pada khususnya, apa nih harapan melihat UMKM yang sekarang ada di Kota Batam, bagaimana harapan untuk kedepannya? Harapan saya untuk UMKM di Kota Batam ya bisa dimaksimalkan lah, mulai dari brandingnya tadi saya bilang ya. Karena jika kita melihat dengan ramainya pelaku UMKM mulai dari bazar, bahkan orang-orang yang jualan dari beberapa titik yang udah ditentukan kan di daerah Kota Batam, di kedai-kedainya itu sudah memiliki desain-desain yang profesional gitu, layaknya seperti KFC, seperti Starbucks, seperti Jeko mungkin. Jadi ketika kita melihat logo saja, kita terbayang produknya apa ya.
Karena di situ adalah sebuah added value gitu. Added value itu kita menambah nilai pada sebuah jualan produk kita gitu. Nah, itu tadi lah, ketika sesuatu yang bervalue, itu pasti kan tidak mungkin orang tidak tertarik gitu. Iya. Ada yang berkata, Bang Hakim, teman-teman yang berkata, kadang keputusan mereka untuk membeli suatu produk itu bukan lagi masalah rasa dan kualitas, tapi apa yang terlihat dan kenyamanan yang diberikan. Iya, benar. Ketika kita biasanya kawan-kawan nongkrong di sebuah kafe, yang menjadi pertimbangan bukan lagi rasa dari kopi itu sendiri, tapi fasilitas yang ditawarkan oleh tempat tersebut. Iya. Gimana? Estetika itu. Estetika. Iya. Karena sekarang yang namanya estetika tuh kan, bahasa estetik tuh kan. Estetik, kita nongkrong di tempat yang estetik gitu. Itu kan terkadang sebagai konsumen ketika datang di sebuah kedai yang memiliki sebuah tempat lah yang memiliki estetika gitu kan. Dan bisa sebagai sarana untuk mereka berfoto, untuk memamerkan apa yang mereka santap. Nah, itu kan menjadi sebuah kebanggaan dari para konsumen gitu. Jadi kembali lagi ke psikologi. Ketika seseorang sudah bangga dengan sebuah brand tersebut, dan itu pasti bakal memiliki dampak yang besar bagi brand tersebut gitu untuk masyarakat luas. Karena ketika brand ini bagus di foto, banyak orang pasti kan bakal melihat. Ada orang yang followernya ribuan, ratusan ribuan, tapi memiliki peluang. Istilahnya sebuah marketing tanpa bayaran. Padahal kadang kita merasakan segelas es teh yang berada di tepi jalan sama segelas es teh yang berada di tempat mewah, kadang rasanya tidak jauh berbeda ya, tapi bisa dibanderol dengan harga yang jauh begitu mahal gitu. Tapi ada saja peminatnya. Iya, benar. Jadi itulah pentingnya branding. Dia menambah value. Bahkan yang makanan 5.000 pun bisa jadi 10.000 gitu. Tinggal diubah tempat dan diubah nama. Iya. Itulah tadi branding. Added value, menambah value pada sebuah produk gitu. Jadi branding ini dampak positifnya luar biasa untuk sebuah produk bagi masyarakat luas yang belum tahu gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ini, ada audiens kita di sini. Beliau juga seorang pelaku UMKM. Tentu kita ingin mendengarkan juga nih pendapat beliau, pandangan beliau tentang bagaimana UMKM yang telah berjalan, terutama juga di Kota Batam ini. Kepada audiens kita, Bang Madison. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Kalau nggak nurut juga nggak apa-apa. Karena juga menurut saya berarti kan pendapat pribadi kan. Iya. Sebagai seorang entrepreneur yang memutuskan untuk memulai UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, tentu ini juga bisa dapat gambaran waktu COVID-19 2019. Nah, ini merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia salah satunya. Meskipun ada yang mati atau yang tutup, tapi UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia terbesar. Iya. Dan ini kenapa bisa mampu bertahan? Karena menganggap UMKM itu merupakan jenis usaha yang tidak membutuhkan modal yang cukup besar, tapi bisa meraup keuntungan yang lumayan besar. Sehingga untuk mempertahankan agar UMKM ini tetap berjalan, tentu kita bisa terus berinovasi, berkreativitas supaya berkembang. Maka UMKM ini juga menurut saya setuju sekali membutuhkan tenaga profesional seperti ya bisnis konsultan atau seperti yang digambarkan tadi di antara dua. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Walau bagaimanapun kita sekarang terkadang sebagai pelaku UMKM itu kita buntu tentang ide, gagasan. Padahal kita bergerak dalam produk yang sama dengan pelaku UMKM yang lain. Nah, kalau seandainya ada bisnis konsultan atau personal branding dari UMKM kita, tentu kita mempunyai ide-ide kreatif untuk memperluas bisnis dan juga bisa merupakan peningkatan dalam mengontrol penghasilan secara tepat. Juga tidak tertutup kemungkinan untuk membuat jiwa UMKM kita itu
menjadi naik kelas sehingga akan melangkah ke dalam bentuk bisnis yang lebih besar. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dari segi UMKM-nya, sebagai pelaku UMKM-nya, tentu saya mengharapkan kepada customer, ya kalau nawar jangan terlalu mencekik UMKM juga gitu. Nawar ya sewajarnya juga gitu. Jadi kadang-kadang nawar lebih dari separuh harga, kan kita juga bingung mau menjualnya seperti apa gitu. Jangan terlalu rendah. Jadi ya sepantasnya lah gitu. Dan di sisi lain kita sebagai UMKM terkadang kita patah semangat gitu. Nah, dengan penawaran seperti itu, kadang-kadang kita sudah berusaha keras maksimal, tapi ketika ketemu dengan customer yang kan customer ini beda-beda nih. Nah, kadang-kadang penawarannya sangat dahsyat sekali. Jadi kita bisa mengantisipasi itu. Nah, cuman juga perlu kita pahami kalau seandainya ada klien kita sudah meletakkan harga sesuai dengan kesepakatan di dalam tim, masih menganggap mahal, ya kita berpikir positif saja bahwasanya memang bukan itu customer kita gitu. Jadi target market kita mungkin memang itu, mungkin memang bukan itu gitu. Target customer kita gitu. Nah, kalau dari segi customer tentu saya juga mempunyai pandangan, karena ada di beberapa UMKM yang kadang-kadang tidak memperhatikan pelayanan secara maksimal karena merasa UMKM-nya sudah ramai customer, kemudian tidak memperhatikan kualitas dari rasa, aromanya sudah berbeda, kemudian kualitas dari produknya itu sudah tidak seperti semula kala gitu. Nah, ada perombakan, kalau ke arah yang lebih bagus dari segi kualitas tentu lebih bagus. Tapi kalau perombakannya itu ya menurunkan nilai kualitas dari produk, tentu ini kan justru menurunkan jumlah customer juga gitu. Nah, kadang-kadang kita bayar mahal tapi tak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Terus apabila yang kedua nih dari segi customer, apabila ada customer yang datang, misalnya kita tutup jam 9, terus jam 9 kurang 10, customer masih ada datang. Kita mungkin sebagai customer, tidak semua ya UMKM melakukan ini, tapi ada beberapa gitu. Kadang-kadang kita juga sebagai customer juga agak sedikit kecewa gitu. Oh, udah mau tutup, Pak. Besok aja lagi buka, kami jam 10 buka atau jam 9 buka gitu. Jadi kesannya itu tidak butuh customer gitu. Padahal kita serius untuk membeli, bukan hanya sekedar untuk nanya-nanya gitu kan. Nah, jadi mungkin hal ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau menurut pandangan saya sih seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan, ini menurut saya ya, bukan menurut siapa-siapa. Jadi kalau menurut juga nggak apa-apa, nggak menurut juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih. Itu sebuah pandangan yang sangat brilian ya dari audiens kita kali ini. Terima kasih banyak telah memberikan input yang luar biasa bagi kita semua, dan juga kita harapkan menjadi input juga bagi pendengar yang ada nantinya. Bang Hakim, kita kembali lagi nih kepada UMKM. Setelah apa yang peran-peran yang dilakukan kawan-kawan dan terutama Bang Hakim sendiri di dalam konsultan marketing ini, di antara dua ini, lalu apa sih pesan, harapan yang ingin diberikan kepada para customer yang sudah UMKM yang sudah menjadi customer sendiri di antara dua, ataupun UMKM secara umum? Silakan sebagai closing statement kita. Oke. Jadi pesan saya terhadap pelaku-pelaku UMKM, jika kalian merasa mengalami penurunan dalam bisnis, dalam penjualan, atau mungkin merasa butuh ekspansi dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas bisnis dari brand kalian tersebut, lakukanlah perubahan gitu. Perubahan yang lebih baik maksudnya, yaitu dengan melakukan beberapa nilai-nilai yang bisa meningkatkan value dari sebuah brand bisnis Anda gitu. Salah satunya ya seperti yang sudah kami jasa yang sudah kami sediakan, seperti branding dan digital marketing. Gitu. Jadi buat para pelaku UMKM yang mungkin masih survive, intinya jangan menyerah gitu. Terus berkreativitas dan melakukan inovasi. Karena pada hakikatnya kesengsaraan itu menguji manusia. Emas itu kan diuji oleh api. Nah, sedangkan manusia itu kan diuji oleh kesengsaraan. Jadi sebelum kita memiliki value seperti emas, nggak apa-apa untuk kita struggling dalam sebuah bisnis, nggak masalah. Yang penting terus mencari
Inovasi dan kreativitas. Tanpa batas tuh jangan pernah henti. Cari ilmu-ilmu terus yang mungkin bisa membantu bisnis-bisnis kalian gitu. Karena dulu sempat, ini saya boleh sampaikan. Iya, silakan. Ada satu hal dulu yang pernah disampaikan seorang ustadz dari, dulu saya pesantren kan di Darul Falah. Di Batam juga. Waktu itu ada ustadz saya Aldi Murtado namanya, dia menyampaikan ke saya yang mungkin ini cukup menampar bagi saya. Kata-katanya sederhana gitu. Jadi istilahnya kalau di seluruh dunia, jadi beliau itu bilang kalau di seluruh dunia orang itu berilmu, yang mau jadi tukang sapu siapa gitu. Jadi tanpa merendahkan status, maksudnya karena ilmu lah kita mulia gitu. Jadi galilah ilmu sebanyak mungkin. Karena orang-orang di luar sana yang sukses, yang bisa duduk di kursi pejabat, bisa jadi bos, bahkan memiliki kekayaan materi maupun kekayaan batin, tentunya mereka pasti memiliki ilmu. Dan ilmu-ilmu tersebutlah yang memuliakan mereka sampai mereka bisa di titik teratas. Oke teman-teman, itulah. Jadi ilmu lah yang membuat kita menjadi mulia. Iya. Itu pesan dari Ustadz Muhtadin tadi ya. Iya. Terima kasih Ustadz Muhtadin. Bang Hakim, sebelum kita tutup, mungkin ada teman-teman pelaku UMKM yang ingin membranding usahanya, bisnisnya, untuk menghubungi di antara dua, dihubunginya kemana? Bisa langsung ke Instagram kita, by antara dua. Nah di situ kita ada meletakkan website, dan situ sudah informasinya sudah lengkap di situ. Jadi beberapa package yang sudah kita sediakan untuk membantu UMKM itu sudah ada nilainya di situ semua. Sudah ada di situ. Baik, terima kasih teman-teman semua. Banyak sekali value yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, banyak sekali informasi, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan setelah kita berbicara dengan Bang Hakim pada kesempatan kali ini. Semoga juga bisa memberi manfaat bagi semua pendengar yang ada, dan terima kasih Bang Hakim setelah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih juga sudah mengundang. Dan semoga sukses selalu untuk di antara dua. Sukses juga untuk Ruang Sayuti. Amin. Ya.